Pertanyaan, apa perbedaan antara mani dan madhi? Apa yang harus dilakukan ketika pakaian kita terkena salah satu dari kedua cairan tersebut? Maka jawabannya, ada 3 ciri khusus di mana seseorang bisa menilai bahwa cairan yang keluar dari kemaluannya adalah air mani. Pertama, merasakan kenikmatan saat keluarnya air tersebut dan diikuti dengan rasa lelah yang datang setelahnya. Kedua, bau air tersebut menyerupai aroma putih kurma atau aroma adonan tepung. Ketiga, air mani keluar dengan memancar secara bertahap, dan ini yang terjadi pada kaum pria. Masing-masing dari 3 ciri di atas cukup menjadi tanda bahwa cairan yang keluar tersebut adalah air mani. Tidak harus semua ciri itu bersatu padu. Adapun madhi adalah sebuah cairan lengket yang keluar di saat membayangkan hubungan intim atau ketika seseorang berhasrat untuk berjima. Dan di saat cairan tersebut keluar, tidak ada rasa nikmat yang dirasakan. Tidak pula ada dorongan ketika ia mengeluarkannya. Serta tak ada rasa lelah yang dirasakan setelah cairan tersebut keluar. Ini dapat dirasakan oleh kaum pria dan kaum wanita. Namun, hal ini lebih banyak dialami oleh kaum wanita. Keluarnya air mani ini mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Baik keluar dalam kondisi sadar disebabkan karena jima dan yang lainnya, ataupun keluar dalam kondisi tidur seperti mimpi basah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. jika kalian dalam kondisi junub, maka hendaklah kalian bersuci dengan mandi. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Adapun keluarnya madhi, maka ia hanya mewajibkan wudu saja. Sebagaimana hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu aku adalah seorang lelaki yang mudah mengeluarkan madhi. Kemudian aku meminta Miqdad untuk bertanya perihal masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia pun akhirnya bertanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wajib baginya untuk berwudu. Muttafaqun alaih. Air mani dinilai suci dan tidak najis menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membersihkan mani dari pakaiannya, kemudian beliau pergi salat menggunakan pakaian tersebut, sedangkan aku masih melihat bekas cuciannya di pakaian yang dikenakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa dahulu aku mengeriknya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau salat menggunakan pakaian tersebut. Hadis riwayat Muslim. Adapun madhi, maka ia dinilai najis berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu yang telah disebutkan di atas, di mana pada salah satu jalurnya diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan kemaluan lelaki dan wanita dari madhi tersebut, dan juga diperintahkan untuk berwudu. Dengan berpegang pada pendapat sucinya air mani, maka jikalau pakaian seseorang terkena mani tidak membuatnya najis, dan jika seseorang sholat dengan pakaian itu, maka tidak mengapa. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala menuturkan, walaupun kita mengatakan bahwa air mani tersebut suci, namun tetap dianjurkan untuk mengeriknya, dan apabila ia tetap sholat tanpa mengeriknya, maka sholatnya tetap sah. Adapun madhi, maka untuk mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada pakaian yang terkena madhi. Hal ini disebabkan karena adanya masyaqqah, kesulitan dalam membasuhnya. Berdasarkan hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu aku mendapati kesulitan dikarenakan madhi sering keluar. Oleh sebab itu, dahulu aku sering mandi karenanya. Kemudian aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Lalu beliau menjawab, cukup bagimu wudu untuk hal itu. Aku pun kembali bertanya, bagaimana dengan pakaianku yang terkena madhi? Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjawab, cukup
ambil satu genggaman air, lalu percikkan ke pakaianmu di tempat yang engkau yakin di situ terkena madhi. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wallahu a'lam.